Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Salsabila dengan NIM 182101118. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat gerakan akumulasi kapital dengan berbagai cara secara besar-besaran di Eropa. Maka mengakibatkan apa saja tentang analisa menjelaskan pada proses penjelasan akumulasi kapital dan penghancuran gerakan kiri berdampak pada upaya sistematis mengeksklusi massa rakyat dari sumber sosial ekonomi. Ekonomi politik adalah sebuah pendekatan yang melihat proses penguasaan terhadap alat-alat produksi, serta struktur hukum dan kekuasaan yang menopang ketimpangan sistematik dalam masyarakat. Payung hukum perekonomian Indonesia yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan pasal 31 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya pasal 31 ayat 2. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 3. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 31 Ayat 4. Yang kelima, pemerintah memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia Pasal 31 Ayat 5. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam Konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pasal 33 sebelum amandemen, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Usaha bersama adalah suatu mutualisme dan asas kekeluargaan adalah brotherhood. Untuk menjamin posisi rakyat yang sentral, substansial, dan kemakmuran rakyat diutamakan itu, maka disusunlah ayat 2 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kalau tidak demikian, sesuai naskah asli penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Makna pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia sebab pada era globalisasi pembangunan ekonomi dan berimbas pada pembangunan hukum khususnya di bidang pembangunan hukum ekonomi sejak Indonesia merdeka dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 sampai dengan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang BPUPKI dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia merdeka akan berdasarkan kepada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan mengembangkan kooperasi. Sidang BPUPKI pembahasan mengenai perekonomian Indonesia diterima pada tanggal 16 Juli 1945, akan tetapi mengenai hal tersebut tidak turut dibahas dalam sidang BPKI
pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Kesejahteraan sosial dalam bidang BPUPKI diusulkan oleh Muhammad Hatta sebagai berikut. Yang pertama, orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong. Yang kedua, tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang. Yang ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut dasar kolektif. Yang keempat, cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dalam pasal 33 tercantum, dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi. Makna yang terkandung dalam penguasaan negara tersebut dimaksudkan bahwa negara harus menjadikan penguasa terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasainya itu untuk memenuhi 3 hal yang menjadi kepentingan masyarakat, yaitu yang pertama, ketersediaan yang cukup, distribusi yang merata, yang ketiga, terjangkaunya harga bagi orang banyak. Ini ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen amandemen tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Mengenai ayat 1 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berikut, penjelasannya terdapat pula interpretasi atau penafsiran berbeda. 23 penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi. Menurut konsep Muhammad Hatta bahwa dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Oleh karena itu, dari pasal 33 tersebut tersimpul dasar ekonomi yang teratur. Karena kemiskinannya, dasar perekonomian rakyatlah mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas, Indonesia menolak individualisme dan liberalisme. Individualisme adalah individu-individu dengan paham teks individual, liberty, dan self-interest ditempatkan pada kedudukan utama bersepakat membentuk masyarakat society melalui suatu kontrak sosial, social contract, atau fair trade. Sejarah perekonomian pada Orde Lama dan Orde Baru. Istilah Orde Lama menyesatkan karena ada dua periode yang pada prinsipnya saling bertolak belakang. Yang pertama, masa demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1959. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Orde Reformasi pengganti penerus Orde Baru. Perkembangan politik pada tahun 1949 sampai 1965, masa peralihan pada tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama, Belanda harus mengupayakan pembentukan sebuah negara federal di bekas Hindia Belanda selama 1946 sampai 1949. Yang kedua, ketika bentuk negara merdeka hendak dituntaskan pada tahun 1949,
Perdebatan yang terjadi adalah bukan antara bentuk federal lawan negara kesatuan. Yang ketiga, perdebatannya yaitu mendukung suatu republik yang merdeka atau bekerja sama dengan kebijakan divide et impera Belanda. Hasilnya kesepakatan semua daerah untuk menolak bentuk federal. Yang keempat, UUD RIS bisa dicabut dan digantikan UUD S pada tahun 1950 yang menetapkan bentuk negara sebagai kesatuan. Masa pemerintahan parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada tahun 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli pada tahun 1959 keluarnya dekret Presiden. Demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965, namun berdasarkan UUD S pada tahun 1950, usulan kembali UUD pada tahun 1955 haruslah disetujui oleh 2/3 dari anggota konstitusi. Kemudian Presiden menanggapi hasil voting konstitusi dengan mengeluarkan dekret pada tahun 1959 yang berisi: yang pertama, tidak berlaku kembali UUD 1950, yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945, yang ketiga, dibubarkannya konstitusi, yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkan dekret pada tahun 1959 menandakan sebagai akhir sistem liberal di Indonesia. Masa Orde Baru dibagi menjadi 4, yaitu stabilitas politik tercapai dengan biaya hilangnya kebebasan berpendapat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dibayar mahal dengan absennya pembangunan politik sesuai kemasyarakatan. Yang ketiga, hak asasi manusia bukan faktor penting. Yang keempat, ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan wilayah pulau-pulau lain diabaikan. Kebijakan fiskal. Di Orde Baru selalu ditanyakan bahwa pemerintah tidak mengalami defisit. Yang terjadi adalah akal-akalan akuntansi di mana utang dan bantuan luar negeri diperlakukan sebagai penerimaan negara. Reformasi melahirkan pula reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UUD nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UUD nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keempat, RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam RUU ini nantinya orang Indonesia tidak lagi dipandang sebagai wajib pajak, tetapi sebagai penyebar pembayar pajak taxpayer. Kebijakan moneter. Transaksi nilai menjadi semakin penting bagi masa mendatang karena yang pertama, transaksi uang tunai tidak terlalu tercatat. Yang kedua, akibatnya membuka peluang penyalahgunaan seperti pemalsuan, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Yang ketiga, kriminalitas seperti itu terjadi di mana saja di seluruh dunia. Selain itu, BI juga tengah mengembangkan gerbang pembayaran nasional, National Payment Gateway. NPG adalah sistem pemroses transaksi pembayaran melalui instrumen elektronik. Rencana pembangunan data kuantitatif bagi perencana. Dalam beberapa aspek kualitas data di masa Desawarsa, awal kemerdekaan itu masih memiliki sejumlah kekurangan. Upaya mengkonstruksikan data bagi kepentingan pengambilan keputusan publik sudah dimulai sejak tahun 1933. Setelah ditelusuri, ternyata didapati bahwa pendapatan kelompok Eropa rata-rata 45 kali lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan pribumi Indonesia. Untuk pertama kalinya dipublikasikan data pendapatan nasional untuk tahun 1951 sampai 1992 pada tahun 1954
Hasil estimasi oleh Daniel Newmark yang menjadi penasihat PBB yang pada Biro Perencanaan Negara. Perencanaan Pembangunan Lembaga Perencanaan di masa Kabinet SARS Oktober tahun 1946 atau sampai Juli 1957 dibentuk Badan Perancang Ekonomi. Tugas merumuskan rencana pembangunan ekonomi jangka 2-3 tahun. April tahun 1957 dengan penetapan Presiden dibentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE). Hasilnya, dokumen pertama perencanaan dalam sejarah Indonesia merdeka, yaitu dasar-dasar pokok daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Perencanaan pembangunan setelah Dekret 5 Juli 1959, pada Desember 1960, MPRS menetapkan garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama yang diikuti pengumuman oleh pemerintah bahwa sejak 1 Januari 1961 dimulai pembangunan nasional semesta berencana PNSB. Salah satu akibat penetapan itu adalah penyatuan perencanaan nasional ke dalam eksekutif pada tahun 1963, Depernas dimasukkan ke dalam kabinet dan diberi nama baru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dappenas. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kurang kata, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.